Kalau dari bentuk wujudnya sih yang gue lihat orang gitu. Ya. Tapi perasaan gue aja gitu yang beda, kayak bukan orang, dan masa orang takut sama orang gitu. Iya dah, karena kan ngeliat lu tadi sempet kaget. Iya dong. Iya, makanya kayak aneh aja gitu. Sekarang kalau misalnya gini ya, kalau misalnya dia takut ngelihat penampilan kita yang gembel gitu kan, otomatis si bapak-bapak yang semalam nganterin itu pasti ngasih tahu dulu dong guys. Iya, benar-benar. Misalnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kenanga Malam. Perkenalkan, nama gue Raden. Gue sebagai host di sini. Dan kita kedatangan narasumber nih dari Cisarua Bogor ya. Cisarua Puncak ya. Mega Mendung ya. Perkenalkan, di sini ada narasumber di samping gue, Bang Putra. Halo Bang Putra. halo. Ya, di sini akan menceritakan sebuah kisah yang menarik, yang unik, bahkan lucu juga Bang ya. Ada kejadian-kejadian, bahkan banyak banget kejadian yang meneror dirinya ketika dia sedang mencari sesuatu sama kawannya Bang ya. Yang tepatnya betul. Terjadi itu di Gunung Salak atau Gunung Halimun gitu. Bang, tadi kan kita sempat bicara sedikit ya Bang. Menarik banget Bang cerita lu Bang, menurut gua. Kalau boleh tahu Bang, cerita detailnya itu awalnya tuh gimana Bang? Sebetulnya direncanain ya. Kayak kita juga udah janjian sama teman gue itu. Janjian bahwasannya dia bilang ya nanti kita gas, kita main. Main kemana? Udah gas aja. Temen gue bilang gitu kan. Gue juga nggak tahu nih mau kemana, mau ngapain gitu, nggak tahu. Ya udah situ kontekan lah, ya udah kita berangkat hari Senin aja, dia bilang gitu. Hari Selasa. Jadi gue tuh kebetulan si temen gue itu rumahnya itu di Lewiliang Bogor. Terus gue nyamperin ke rumahnya itu jam 12 malam. Jam 12 malam nyamperin karena besok paginya katanya kan mau berangkat. Berangkatnya tuh pagi-pagi. Ya udah kita nyamperin jam 12 malam, nyamperin ke Lewiliang. Gua nginep di sana gitu. Terus besok pagi kita jalan. Jalan jam 7 pagi. Jalannya. Jalan lu sama kawan lu ini udah punya tujuan apa gimana Bang? Belum. Dia pokoknya dia bilang gini. Put, ini kita jalan. Tapi ada persyaratannya, dia bilang gitu. Jalan ada persyaratannya. Apa tuh Bang? Nah itu dia. Aneh sih menurut gua, aneh ya, karena aneh aja. Dia bilang pokoknya kita jalan jangan sampai identitas kita tuh ketahuan. Takut ketahuan identitas? Bukan takut, emang nggak boleh sampai orang tahu lah. Oh, ini persyaratan dari temen lu itu. Sebenarnya lucu ya, kayak pokoknya kalau misalkan nih gua kasih arahan dulu ya Put ya, jadi sebelum kita jalan kata dia gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan orang nanya kita mau ngapain, bilang aja mau nyerok ikan, nyair kata dia. Oh iya. Bilang aja mau nyair. Bahasa Sundanya gitu. Nyair. Sampai-sampai gue dikasih ininya apa, serokannya. Sama temen gue tuh dikasih. Kayak nih serokannya nanti kita nyair kata dia gitu. Emang bener mau nyair gitu, mau nyerok ikan, tapi nggak tahu nyeroknya di mana gitu. Karena tujuan temen gue sedikit gitu. Katanya mau penelitian. Penelitian apa tuh Bang? Nah itu dia, kebetulan dia itu di komunitas FLD, Fisika Lintas Dimensi. Wah gila. Fisika Lintas Dimensi. Terus gue diajak sama dia. Itu gue jalan berdua sama temen gue itu, cuma berdua doang, pengen penelitian. Akhirnya udah, terus apalagi gue bilang gitu persyaratannya, terus apalagi pokoknya kalau misalkan orang nanya mau ngapain, mau nyerok ikan gitu. Kalau misalnya emang pada dari mana sih gitu, bilang aja dari Belanda. Dari Belanda? Iya. Orang mana sih, orang Belanda katanya gitu. Suruh bilangnya kayak gitu. Dan lu ikut aja Bang, biar syaratan temen lu itu. Iya, ikut aja kan, karena gue juga penasaran nih ngapain gitu, mau ngapain gitu dari Belanda. Gue sih sempet aneh, gimana mau orang
percaya kita orang Belanda, orang kita orang lokal gitu ya kan, muka-mukanya muka lokal. Ya udah pokoknya Belandanya endemik kata dia bilang gitu. Itu lucu sih. Ya udah oke kita jalan, dia bilang gitu. Kita jalan. Gue udah pakai biasa gitu, rapi, pakai sepatu gitu, pakai jeans, rapi, pakai tas gitu. Gue udah mau pakai helm, dia bilang udah nggak usah pakai helm, dia bilang gitu, nggak usah pakai helm nih, pakai ini sarung, dia bilang gitu. Lu bayangin aja deh, maksudnya gembel banget gitu. Lu pakai sepatu, pakai tas, terus pakai sarung gitu. Iya bang. Iya. Ini kita lah pakai sendal aja gitu kayak orang anak-anak santri gitu. Ini mah bener-bener kayak ya udah dibikin gak jelas penampilan tuh gitu. Karena menurut dia gembel itu apa lebih baik ke sebutnya gembel, kata dia bilang gitu. Lebih baik sebutnya gembel aja deh, biar orang nggak tahu identitas kita tuh dari mana. Oh jadi lu nggak pakai helm, pakai sepatu terus pakai sarung? Iya. Biar orang nyangkanya lu gembel gitu bang? Iya. Kenapa tuh bang? Itu kayak jelas deh. Pokoknya situ ya udah jalan lah kita kan. Jalan tuh pukul 7 pagi. Jalan jam 7 pagi hari Selasa. Hari Selasa jam 7 pagi berangkat. Nah berangkat nggak ada apa-apa, biasa aja gitu, kayak jalan ya udah biasa kita nyari makan dulu. Nyari makan dulu terus apa gitu. Bahkan tukang warung makannya bilang kan, ini pada mau kemana, pada mau nyair bu gitu. Nyair apa, nyair ikan bu gitu. Terus emang orang mana bang gitu, orang Belanda bu gitu kan. Dia juga jadi kayak males apain sih bu gitu. Orang serius malah dibecandain, akhirnya kan identitasnya jadi nggak ketahuan kan. Kita makan aja udah biasa. Kayak gitu. Ya udah jalan lagi lah di situ kan, jalan lagi ya udah pokoknya jalan nggak ada apa-apa gitu. Nah pokoknya masuk gerbang Halimun Salak itu jam 6 mau maghrib lah, jam setengah 6. Setengah 6 itu udah masuk gerbang Halimun Salak. Halimun itu. Iya. Masuk ke Halimun Salak tuh jam 6, jam setengah 6-an lah. Di situ gua ada kayak apa? Nih kebetulan gua pakai kendaraan Vespa. Nah Vespa gue itu lampunya nggak nyala. Lampunya itu nggak nyala, mati gitu. Terus ya udah gue coba kayaknya nggak bener nih kalau misalkan jalan malam kiri kanan hutan, lampu motor nggak hidup gitu. Pasti dong, gelap kan. Gelap. Akhirnya ya udah kita coba benerin aja dulu lampunya. Gue benerin lampu itu di ruko kosong. Rukonya tuh kelihatannya baru bang, kayak udah plesteran baru gimana sih kayak gitu. Tapi ada kelawar lewat tuh dari dalam ruko itu. Mungkin udah nggak dihuni kali ya, atau sepi atau gimana, nggak paham lah itu. Mungkin bangunan baru yang belum ditempatin kali ya atau gimana gitu. Ya gue benerin lah lampu motor itu di situ gitu. Lampu motor itu di situ. Gue benerin lampu motor. Terus setelah nggak lama kan kita lapar ya. Makan kan baru siang doang kan. Baru siang doang. Akhirnya ya udah kita makan di mana ya? Tadi ini lampu belum bener lagi bilang gitu. Nah kebetulan lewatlah tukang tahu bulat. Ya di Gunung Halimun. Iya. Sorry gue spill dulu sedikit ya. Jadi jalan itu kan sepi. Jadi kalau misalkan ada motor tuh biasanya motor beruntun gitu. Kadang ada motor satu, di belakangnya ada 5 motor gitu, atau dibarengin ada mobil gitu, rombongan gitu. Jarang ada motor yang sendiri jalan gitu. Oh, jadi ketika emang ada orang yang lewat situ harus beriringan biar nggak takut kali ya? Iya, biar nggak takut. Ya. Akhirnya. Dan posisi lu sendiri itu, berdua doang sama temen lu satu. Iya. Gila. Iya terus. Ada tukang tahu bulat kan lewat. Udah kita makan tahu bulat aja dulu, kita beli aja dulu. Beli dong, stopin gitu bang. Tahu bulat. Di motor gitu. juga bang? Di mobil, di losbak. Mobil losbak ya. gitu. Akhirnya udah kita belilah di situ tahu bulat. Bang, tahu bulat gitu ya, 10.000 gitu. Akhirnya udah tuh beli. Adem banget orangnya tuh, nggak ada kayak oh iya dari mana mau kemana gitu, nggak ada. Itu udah aja diem aja gitu, goreng aja dia, ngasihin biasa gitu. Si penjualnya ini nggak ramah sama? Nggak ramah. Oke. Nggak ramah. Ya udah kan biasa aja lah, udah makan aja tuh, kita makan lah di situ. Makan agak iseng juga kan, ini makin lama makin iseng gitu ya kan. Akhirnya udahlah, temen gue bilang gini, kayaknya agak-agak iseng di sini. Ya
bentar lagi kita cabut aja yuk, bilang gitu. Pas mau ini lampu motor kagak nyala-nyala juga, bilang gitu. Udahlah, kita nggak apa-apa pakai senter HP lah gitu. Motor nggak mau nyala-nyala, bingung juga kan di situ. Iya. Pas gue mau masang lampu motornya lagi, itu tiba-tiba ada air dari atas, Bang. Air kecelakaan air gitu. Otomatis kan langsung spontan langsung nengok dong. Iya. Kayak sadar aja gitu. Kok nggak hujan ada air gitu celak gitu dari mana? Pas gue ngeliat ke atas, wah gila sih. Itu nggak bisa gue lupain, Bang. Apa, Bang? Itu ada kayak jadi ada kayak pohon gede gitu. Nah, di atas pohon gede itu ada kayak sosok putih. Gue nggak tahu itu putih entah kuntilanak atau pocong, gue nggak tahu lah itu. Pokoknya putih aja. Karena gue ngeliatnya begini, langsung gitu lagi, tau gak? Sosok putih, Bang. Sosok putih. Jelas. Kelihatan jelas sih enggak, cuma putih aja gitu, kayak putih melayang gitu. Bukan gimana ya kalau di investasiin susah juga sih. Tapi yang jelas putih aja. Begini nih, kayak begini gitu. Sekelibat gue langsung kayak langsung gitu lagi. Gila. Tapi temen lu ini, Bang, ngelihat juga, Bang, sosok itu. Temen gue langsung udah ayo kita buru-buru udah cabut. Dia sebelum gue ngeliat dia udah tahu sebetulnya. Ceritanya tuh pas udah pulang dia udah tahu sebetulnya. Akhirnya udah put, ayo kita jalan lagi. Betulin lagi ngambil kunci-kunci motor, udah masukin ke bagasi motor gitu. Setelah itu baru jalan lagi. Udah kita kejar aja tukang tahu bulat nih, nggak aman di sini. Iya. Kejar aja kita tukang tahu bulat. Nggak apa-apa nyari penerangan iringan dari tahu bulat gitu. Iya, dari, benar. dari tukang tahu Karena bulat. belum terlalu jauh juga ya. Kayaknya belum terlalu jauh juga deh, kita kejar aja gitu. Gua kejar dong tukang tahu bulat tuh. Segitu udah kenceng gitu. Udah kenceng gua kejar kok. Si tukang tahu bulat belum kekejar-kejar juga, ngebut kali ya, gue bilang gitu kan. Iya. Jadi di sana tuh posisi kan kiri kanan hutan. Jadi setiap perkampungan itu kadang sedikit gitu. Hutan, ntar ada perkampungan, hutan lagi gitu. Perkampungannya tuh sedikit-sedikit gitu. Iya, jadi satu rumah ketemu hutan, satu rumah lagi itu mungkin ya. Iya, iseng buat itu deh pokoknya. Akhirnya jalan lah set. Ada perkampungan deh, kita nanya dulu aja ke orang gitu. Tukang tahu bulat takutnya belok atau gimana, tapi kalau belok nggak ada belok kan? Nggak ada gang atau apa gitu, Bang? Ya nggak ada, udah aja lu jalan utama, itu kan jalan utama. Oh, karena hutan ya yang lewat ini tuh ya. Iya, jalan utama. Makanya kayak aduh, aneh juga nih bilang gitu. Gak kejar-kejar aja, nanya lah, ada bapak-bapak di di depan rumahnya gitu lagi nongkrong. Gue nanya lah ke bapak-bapak, bilang gini, Pak, ngelihat tukang tahu bulat gak Pak ya lewat sini? Saya kejar dari bawah kok nggak kejar-kejar ya, bilang gitu. Nggak ada, kata bapak-bapak bilang gitu. Nggak ada tukang tahu bulat. Nggak ada emang. Nggak ada. Selama saya nongkrong di sini nggak ada tukang tahu bulat, dia bilang gitu. Yang harusnya dari arah lu kalau ke sana pasti ngelewatin bapak-bapak itu. Pasti dong. Karena satu jalan doang ya, Bang? Iya, satu jalan doang. Terus. Nggak ada Pak, bilang gitu. Emang kenapa Dek? Enggak, tadi saya di bawah tuh beli tahu bulat Pak, bilang gitu. Cuma kebetulan nih motor saya lampunya mati, makanya saya pengen rendengin sama ya. mobil tahu bulat supaya ada penerangan, bilang gitu. Oh gitu, bilang gitu. Emang Adek di mana belinya? Kata dia bilang gitu. Di bawah Pak, bilang gitu. Di bawah mana? Kata dia. Di bawah yang deket gerbang Alimun Salak gitu loh Pak, bilang gitu. Oh, aduh, mohon maaf ya Dek ya, saya kasih tahu sedikit, dia bilang gitu. Dulu tuh sempat ada tukang tahu bulat nyebur ke jurang. Nyebur ke jurang? Iya. Makanya kayak apa jangan-jangan itu ya gitu, jadi mikirnya tuh langsung gitu kan Bang. Maksudnya kayak pasti. apa jangan-jangan itu ya, mana tahu bulat juga kan gue sisain, ada sedikit kan gue sisain, gue masukin ke tas gitu. Kayak apa jangan-jangan itu ya, bilang gitu. Yaudah Pak, makasih ya Pak, bilang gitu. Akhirnya kita jalan lagi tuh. Jalan kiri kanan hutan, masih kiri kanan hutan tuh. Jalan dengan isengnya kan, dengan rasa panik dan penasaran tuh gak sih? Iya, benar-benar. Apa tahu gimana, masih pikir ke situ kan, tahu bulat aja gitu. Orang nggak ketemu ya. Iya, makanya kayak udahlah jalan lagi. Ada motor lah di belakang. Iya. Ada motor di belakang. Dia bilang gini, Pak, Bang mau kemana? Bilang gitu. Gak tahu mau kemana. Karena itu salah satu pantangan dari awal kan, bilangnya kalau misalkan ada apa-apa bilangnya nggak tahu mau kemana gitu kan. Iya. Emang orang mana? Orang Belanda gitu. Itu lucu itu. Itu lucu kayak jangan sampai identitas kita ketahuan gitu lah. Iya, benar. Akhirnya udah tuh jalan lagi.
Ya udah, saya terangin aja ya, dia bilang gitu. Oh iya bang, makasih. Dibantu Cuma ada ya. perasaan khawatir dong, takutnya ini orang begal atau gimana kan, ngabarin temennya di depan atau gimana, nanti kita juga atau gimana kan, khawatir juga dong. Bener ya. Iya. Otomatis. Sampai temen gue bilang gini, udah Put, pokoknya ada perkampungan lagi, kita berhenti di situ. Syukur-syukur ada pom mini, kita ngisi bensin dulu. Kata temen gue bilang gitu. Pas banget tuh, udah jalan jauh nyusurin hutan. Akhirnya ada tuh perkampungan, ada pomnya juga. Habis ada pom mininya gitu. Akhirnya gue ngisi dulu bensin di situ. Dia yang nyenterin gue akhirnya jalan tuh. Duluan. Dia jalan duluan. Ya udah bang, gue jalan duluan. Iya bang, makasih ya, makasih gitu. Udah jalan tuh. Jalan. Nah, gue sama temen gue nih, Put, gimana nih, bilang gitu. Ya udah, gimana lagi, bilang gitu. Ya udah gas lagi yuk, bilang gitu. Gas lagi tuh. Pokoknya di situ tuh kalau nggak salah udah jam berapa ya, jam 10-an lah. Jalan lagi gue. Lu maksain bang, nggak ada Maksain. lampu bang. Maksain. Jalannya udah pakai senter HP, jalan tuh air gue. Jalan lagi sampai ketemu lagi perkampungan. Ada di situ ada kayak warung kopi kecil lah gitu. Warung kopi kecil, ada gorengannya apa segala macam. Istirahatlah kita di situ. Itu jam 12 malam. Nggak kerasa itu waktu udah jam 12 malam aja. Iya. Jam 12 malam. Akhirnya gue ngopi dulu di situ kan. Ngopi, ngerokok dulu santai gitu. Ada bapak-bapaknya di situ kan. Ngobrol lah sama bapak-bapaknya. Nah, tiba-tiba ada kayak bapak-bapak udah tua lah gitu. Jalan lah. Nongkrong bareng kita gitu, nimbrung. Di warung kopi itu. Iya. Bang, dari mana? Dia bilang gitu. Kita kan nggak enak ya. Maksudnya kayak yang tadinya kita pengen gak jujur karena ngelihat bapak-bapak yang serius gitu Ya. kan, jadi gak enak ya. Iyalah, benar-benar. Itu sih salah satu melawan pantangan juga jadinya kan. Ya kan, jadi melawan juga kan. Akhirnya gue jujur di situ. Iya Pak, saya mau ke Cipta Gelar. Nah dari awal tuh, lupa gue nyeritain. Jadi dari awal tuh pas begitu jalan tuh nggak tahu mau kemana, akhirnya temen gue mutusin buat ngerokok, ngikutin asap rokok. Jadi kata temen gue bilang gini, kalau asap rokoknya ke kiri itu ke Baduy, kita ke jalan ke Baduy kata dia. Kalau ke kanan kita ke Cipta Gelar, dia bilang gitu. Ya udah, ngikutin akhirnya ke Cipta Gelar. Ya, Akhirnya gue balik lagi lah. Akhirnya gue jujur lah sama si bapak-bapak itu, bilang Pak, Cipta Gelar. Oh, emang dari mana? Ya langsung ngasih tahu identitas itu ya. gitu. Lu nggak bilang dari Belanda lagi nih. Iya, tahu. Oh gitu, ya udah, kata ngobrol lah di situ, ngobrol tentang kehidupan dia. Saya aktivitasnya jadi tukang terapi lintah. Sorry gitu. bang, si bapak-bapak tua yang nyamperin lu itu tukang terapi lintah. Tukang terapi lintah. Maksudnya terapi pakai lintah gitu. Iya, itu kan udah kuno banget itu. Iyalah pasti. Udah kuno banget itu. Udah lama itu. Jarang. Makanya kayak ya udah ngobrol lah di situ kan, ngobrol biasa gitu. Udah biasa lah gitu. Akhirnya ya kita bergegas lah. Ya kita jalan lagi, lanjutin. Temen gue bilang gitu. Akhirnya udah jalan lagi lah gitu. Pas jalan lagi ya pokoknya pamitan lah sama tukang warung sama si bapaknya. Dia bilang gini, tapi kata bapak-bapak yang tukang terapi lintah itu, dia bilang gini, jalannya jangan jalan utama ya, kata dia gitu, ngeri soalnya. Jangan jalan utama. Nanti saya kasih tahu jalur alternatif aja. Oh, ada jalur lagi selain jalan utama? Ada, kata dia. Ya udah kan, oke siap. Pas begitu udah prepare, udah mau jalan lagi, pas mau nyelah, kasih tahu gue, nih jalannya kamu belok kiri lurus terus. Oh pokoknya gitu deh, kan gue nggak inget ya. Maksudnya kayak nggak langsung nyerap kan dengan banyaknya belokan gitu. Akhirnya udah iya Pak, iya aja kan di situ. Terus pas mau jalan, pas mau ngegas, nepuk lah si bapaknya bilang gitu, tapi jangan nanya ya, kata dia gitu, jangan nanya ke orang. Nggak boleh nanya ke orang. Nggak boleh nanya ke orang. Harus itu mengikuti jalan yang dikasih tahu dia. Jangan nanya, ikutin aja jalan-jalan yang saya kasih tahu, tapi jangan nanya ke orang. Nah mungkin pantangannya dia bilang gitu. Oke. Akhirnya ya udah kan, ya Pak, makasih gitu. Jalan ya Pak, assalamualaikum gitu, biasa jalan lagi kita. Nah di persimpangan jalan kan ada belokan, belok kanan, belok kiri masih bisa lah, masih aman. Nah pas di ujung kan bingung juga kan, ini kata si bapak-bapak lurus apa belok ya, lupa lagi. Udahlah, lupa bisa ya. Iya udahlah.
pusing nih, kita nanya aja. Jadi lu mutusin buat nanya, nggak ngegubris omongan si bapak tadi. Ya, aneh. Ini menurut gua aneh ya. Begitu pikiranmu nanya nih, gua kan pikirnya udah kita nanya aja. Langsung ada motor di belakang. Hah? Itu langsung ada bang motor di belakang. Nggak tahu itu. Tiba-tiba ada motor di belakang. Terus dia bilang gitu, si motornya bilang gini, mau kemana? Dia bilang gitu. Kan kita langsung ngasih tahu dong orang kita mau nanya gitu. Iyalah. Arah Sukabumi kemana kan gitu kan? Arah Sukabumi kemana? Apa namanya? Dia bilang, yaudah ikutin saya aja. Dia bilang gitu. Sekalian disenterin sama saya kata dia gitu. Ya orang baik lagi nih lo ketemu. Enggak, menurut gua aneh ya. Anehnya tuh pas begitu ada pikiran mau nanya, itu langsung ada orang Mungkin yang sebelumnya bang, sorry ya, sebelumnya udah ada di belakang tapi lu nggak ngeh kali sama temen lu. Apa gimana? nggak ada kiri kanan hutan bang. Udah gitu gua jalan juga udah lurus, udah jauh. Ya. Terus ada persimpangan belokan, kan gue bingung nanya ke siapa gitu ya kan. Karena nggak ada orang itu. Iya, sempat kepikiran mau nanya, langsung ada motor di belakang kan aneh. Baru pikiran mau nanya tuh. Iya. Motor langsung ada. Iya, Iya di belakang. Maksudnya kayak ya udahlah gitu ya kan. Nanya, akhirnya udah ke situ ya udah saya sama saya aja yuk bro, saya senterin kata dia bilang gitu. Senterin, udah senterin tuh biasa jalan. Di situ belok kanan, belok kiri gitu, kita ngikutin dia. Ya. Terus temen gue punya firasat. Dia bilang gini, Put, pokoknya nanti kita di atas ada perkampungan atau gimana, udah kita berhenti aja di situ. Temen lu mutusin mau berhenti nih. Iya. Kalau menemukan perkampungan. Iya. Kenapa bang? Ya gue nggak tahu lah, pokoknya itu firasat dia aja. Oke. Jalan lah situ. Terus ada belokan, ada apa sih? Ada kayak tanjakan. Nah di atas tanjakan tuh ada pertigaan. Nah di pertigaan itu ada pos. Kalau gue gambarin aduh susah banget deh, itu pokoknya posnya tuh bener-bener udah disiapin untuk kita kayaknya gitu ya. Soalnya di posnya itu di sampingnya itu kayak ada buat garasi motor gitu, pos loh itu. Pos kayu gitu. Iya. Kayak biasa gitu, ada gentengnya, cuma ada kayak buat parkiran motor, jadi motor bisa langsung dimasukin di pos. Oke. Kayak gitu. Pos beserta garasi, namun posnya ini terbuat dari kayu gitu. Iya. Oke. Di atas lah, pas udah mau jalan ke atas, pas udah mau ketemu pertigaan itu, si orang yang nyenterin gue di belakang tuh nggak ada tiba-tiba. Itu nggak ada. Gak ada bang. Nggak ada, gue bingung gitu. Aduh gimana ini orang kok? Maksudnya ya orang kemana yang tadi gitu? Pikiran temen gue tuh begini, Put, ini begal. Tahu gak si bapak terapi lintah itu bilangnya apa? Kita jangan nanya. Kalau nanya identitas kita ketahuan. Begitu identitas kita ketahuan, begal juga gampang nganuinnya, orang jauh. Kita begal aja. Gitu pikiran temen gue. Oke. Ya. Akhirnya udahlah, pas begitu set ketemu pertigaan, ketemu pos, akhirnya kita langsung ke pos. Ke pos, motor diparkirin di pos yang udah tersedia itu kan. Ya. Parkirin langsung ditutupin apa sih? Kayak mantel gitu. Tutupin mantel. Kitanya, kata temen gue gini, kita ngumpet di belakang Put. Di belakang pos. Jadi lu mutusin buat ngumpetin motor dan ngumpetin diri lu berdua nih. Iya, di belakang pos itu. Karena belakang itu gini. Ini pos, belakang itu hutan belantara itu. Ya. Itu kawasan lindung juga kayaknya. Ya udah di situ gua ngumpet dan bener juga ternyata pikiran temen gue tuh bener. Itu gue bisa bilang ya, benernya itu begal. Kenapa gitu bang? Itu begal. Bisa nyangka begal kenapa? Kenapa? Pas begitu gua ngumpet, si motor yang tadi di belakang tuh ada langsung set sama temennya. Jadinya sama temennya. Dia malah nyampe. Dia bilang gini, temennya bilang gini, kemana tadi? Kak, jadi ngomongnya kan pakai bahasa Sunda ya. Iya. Apa namanya? Ke kanan apa ke kiri cina? Kan gitu ngomongnya. Coba kalau itu mana belah itu cina gitu teh nih kan ya. Jadi kayak ya udah bang, apa namanya? Bingung sih gue, jadi kayak gimana ya? Udah pikiran tuh udah ngeri duluan gitu sih, panik gitu kayak. Iya. Anjing udah begal nih udah. Pokoknya orangnya ngelihat motornya aja itu langsung tuh kayaknya dicariin guanya juga gitu. Tapi di situ nggak. Alhamdulillahnya nggak ketahuan. Dia langsung los, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dia langsung los. Menurut gua lumayan aneh sih bang ya, karena satu kalau misalkan kita flashback ke belakang bang, lu bilang ketika lu punya pikiran mau nanya, tiba-tiba ada lampu motor nih
dan ada motor nih, Hmm. bahkan nanya lu mau kemana, ya kan? Di situ lu bertanya gini, dan akhirnya lu dibimbing sama dia. Dan seketika pas lu nengok dia hilang lagi, makanya lu mutusin buat ke pos itu. Kayaknya ya pikiran gue kayaknya gini, begalnya juga punya ilmu kayaknya. Ya, Gue nggak tahu lah itu bisa Ya, begitu ya, bisa begitu, ya, aneh, bisa aja sih bang. aneh. Nah akhirnya mutusin lah buat ya udah kita natep aja deh di sini, nggak usah dilanjutin lagi perjalanan. Dan lu memutuskan buat Nginep istirahat lah di situ akhirnya istirahat di situ sampai pagi. Nah Oke. kebetulan pas nyampe pos itu tuh kurang lebih jam 1:30 deh kayaknya, 1:30. Gue ya udah gue di situ aja apa biasa gitu dengan makanan seadanya. Udah gitu pengen minum juga lupa kita beli minum, pengen ngopi nggak ada air panas. Kan aduh anjir begini amat aja jalan teh gitu. Akhirnya apa, temen gue nyusup lah ke hutan. Gue nggak tahu itu, lu tungguin sini jangan kemana-mana kata dia gitu. Nih di tas gue tuh ada barang, nanti kalau ada apa-apa keluarin aja. Temen gue bilang gitu. Akhirnya temen gue tuh kayak explore gitu ke wilayah situ, explore. Dia jalan sendiri, gue ditinggal sendiri di pos. Gokil, tengah malam ke hutan sendiri bang. Gue nggak tahu, kata temen gue ini ada perkampungan Put, dia bilang gitu, ini ada perkampungan makanya gue mau explore, lu tunggu sini aja jangan kemana-mana. Saya yakin itu temen lu Saya yakin bang. itu. Akhirnya apa coba, temen gue udah langsung tuh explore, tiba-tiba dia balik lagi. Nah gue ceritain pas dia explore itu ada kejadian aneh di guanya. Kan lama dong gue ditinggalin sama dia. Oke. Ditinggalin explore sama dia tuh lama dong gue. Iya. Akhir di pos kayak tamu tanpa tuan gimana sih. Iya. Sunyi sepi gitu ya kan, jangkrik juga bahkan nggak ada gitu, kayak sunyi gimana sih. Padahal hutan ya. Ya hutan kan sunyinya bener-bener Ya. ketahuan lah gitu ya. Akhirnya nah kebetulan di tas gue tuh ada, gue kan emang seneng ngerajut ya orangnya. Kebetulan gue bawa benang rajut, daripada gue bete main HP juga nggak ada sinyal. Akhirnya gue ngerajut di situ. Mending coba bayangin, horor banget gak sih di pos yang nggak berpenghuni, gue ngerajut di situ sendiri jam 1:30, jam 2-an lah itu. Kayak kunti biang lu bang. Itu gila, itu horor banget, tapi mau gimana lagi kan. Oke. Mau gue paksa tidur nggak bisa tidur. Akhirnya udahlah paksa tidur aja deh gitu. Paksa tidur pas itu aneh, di belakang pos itu kan hutan belantara ya. Pastinya ada pohon dong. Nah di pohon tuh kayak gini, kalau gue bisa bilang kucing, itu bukan kucing, jadi kayak ada suara cakaran. Kalau kucing kan sorry ya gini Ya. gitu doang kan, ini mah gini di pohon gitu, kayak gimana sih, kayak cakaran. Menurut gue sih kayaknya macan gitu. Bisa sih, karena kan hutan bang. Hutan lindung kan, Habitat mereka. gemeter dong. Anjir, gue bukan takut sama setan lagi nih, ini mah ngeri nih, Iya. bahaya. Gue takutnya kecium terus diterkam apalah gitu kan. Aduh, udah keringet dingin kan itu. Ingat lah sampai sekarang itu. Kayak aduh gimana ya, bilang itu udahlah paksain tidur. Bismillah gitu ya kan. Tapi lu nggak ketemu sama macannya bang? Enggak sih, alhamdulillah langsung nggak ada gitu, langsung nggak ada. Kalau ketemu nggak mungkin di sini ya. Anehnya gini, kan di pos itu kan pinggir jalan kan, posnya itu pinggir jalan pertigaan nanjak gitu. Pas gue tidur begini ya, akhirnya gue tidur begini, nyamping begini. Nah begitu gue tidur nyamping begini, itu di jalanan tuh kayak ada suara gini, jalan gitu, kayak orang jalan gitu sih. Itu gue nggak tahu ya jalan apaan, tapi langsung gimana sih kalau langsung kayak jantung tuh kayak langsung ke atas gitu. Apa anjir gitu. Temen gue nggak mungkin gitu. Gila. Temen gue nggak mungkin gitu. Jadi seolah-olah kayak ada orang yang ngelangkahin kakinya, tapi dengan cepat. Apa gimana? Kayak orang lari aja di jalanan. Orang lari. Tapi nggak ada orang ya. Wah itu. Tapi posisi suara itu lu ngeliat ke jalan bang? Langsung dong spontan. Iya. Pas begitu gue begini, ada suara orang lari langsung gini dong. Dan ngelihat itu nggak ada. Mungkin lu nyangka itu teman lu. Iya. Oke. Gue lihat, nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Gila. Akhirnya apa? Saking ketakutannya, tiba-tiba temen gue datang. Udah Put, kita aman. Temen gue langsung bilang gitu. Kenapa bang? Kita aman. Aman? Maksudnya kok? Ya udah,
kita santai dulu, nanti bentar lagi kita ngopi. Akhirnya apa coba, tiba-tiba dari kegelapan di sebelah sana gitu ya, tiba-tiba ada yang apa sih, bawa nampan gitu, bawa termos, bawa kue. Gue masih ingat tuh kuenya tuh kue-kue jadul gitu lah. Itu langsung dikasih ke pos. Minum dulu ya dek, kata dia gitu. Orang? Makan dulu. Orang. Temen gue nggak tahu itu minta bantuan ke siapa. Kok ada gitu. Kan temen lu bilang tadi itu masuk ke hutan belantara bang. Tiba-tiba nemuin orang bawa kue, bawa kopi buat lu. Itu gimana ceritanya? Temen lu nggak cerita? Enggak cerita. Dari situ belum cerita dia. Akhirnya udah tuh. Ketika kita disediain, akhirnya kita ngopi dong. Ngopi udah alhamdulillah lah. Akhirnya ketemu air juga gitu. Ketemu makan juga karena udah lapar juga kan. Ketemu makan juga, makan lah di situ. Gue cerita lah soal kehidupan, soal ini itu segala macam gitu. Karena temen gue aja tujuannya akhirnya dikasih tahu bahwasannya tujuan dia tuh sebenarnya selain meneliti, dia juga pengen bisa bermanfaat buat warga lokal yang belum kejamah apapun gitu. Entah misalnya di sana tuh ada susu atau enggak gitu, minyaknya tuh ada apa enggak gitu. Oke. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Iya. Selain peneliti yang lain gitu ya kan. Akhirnya udah tuh cerita-cerita. Gak lama di situ langsung kayak udah tenang lah gitu, udah tenang gitu, udah nggak ada pikiran gimana gitu. Yang gue aneh itu termos nggak ditutup, tapi sampai pagi panas. Termos nggak ditutup sampai pagi panas. Gimana tuh? Gue nggak tahu itu, bingung juga itu. Nggak ditutup, cuma pakai lampu, bola lampu 5 watt gitu. Ya. Itu pun asal nempel gitu. Itu masih bisa panas sampai pagi. Gila. Gue aja masih bisa subuh tuh masih bisa ngopi lagi. Aneh sih ya. Aneh. Akhirnya udahlah kita temen gue bilang gini, Put, ini perjalanan gue usah dilanjutin lagi. Kita langsung pulang aja, tapi pulang sebelum matahari terbit. Jadi intinya sebelum terang kita udah harus turun lagi ke bawah. Ini syarat lagi dari temen lu bang. Iya. Nah gue kan di situ ya udah iya gitu, sambil nikmatin. Nggak bisa tidur juga dong, nikmatin. Ada lampu kota di bawah, dari atas tuh kelihatan di situ tuh ada perkampungan. Ya. Ada perkampungan, ada lampu-lampu kayak gitu. Deket banget bang, itu tuh di bawah tuh itu ada perkampungan. Kayaknya kita kenapa nggak ke situ aja ya? Udah tanggung lah, udah di sini gitu kan. Ya udah tuh. Nah pagi-pagi belum kelihatan sinar lah. Itu temen gue udah kita prepare, ayo kita bawain lagi aja nih barang-barang si bapak yang semalam. Gue bawain, ini aneh menurut gue ya. Gue bawain, tiba-tiba ada rumah. Hah? Jadi itu nggak kelihatan ya. Gue nggak tahu lah, mungkin karena gelap gak ada lampu kali ya, jadinya nggak kelihatan bahwasanya di sebelah sana tuh ada perkampungan. Rumah dari ada pos rumah ini sejauh apa rumahnya bang? Nah kurang lebih 200 meter lah. Deket bang. 200 meter ya, 200 meter sih gimana sih? Nggak jauh banget lah, kayaknya sekitar segitulah. Itu ada rumah. Gue bilang ya udah gitu, kita nganterin tuh. Nah begitu kita mau nganterin, pagi-pagi belum kelihatan ada sini, udah ada yang nyapu. Itu apa, ibu-ibu nyapu. Pakaiannya aja pakaian, tuh kalau gue gambarin kayak gimana ya, pakaian dulu lah kayaknya. Kemben. Nggak tahu itu pakaian apa, pokoknya dia lagi nyapu, terus gue nyamperin mau nganterin barang-barang semalam gitu, termos apa segala macem gitu ya kan, bahkan masih ada makanan sisa. Gue anterin, pas begitu permisi, gue bilang gitu. Itu ibu-ibu responnya gimana coba? Dia bilang hah gitu, masa kayak takut ngeliat kita. Gila, kayak takut ngeliat kita, kayak jangan, kata dia gitu. Itu aneh bang, serius. Ibu-ibu itu bang, ibu-ibu yang nyapu. Akhirnya si bapak-bapak yang semalam itu nyamperin, akhirnya keluar dari apa sih, dari rumahnya, keluar aja. Oh iya, simpen aja di situ. Aturan mah gini ya, kalau menurut gue ya, si bapak-bapak langsung nyamperin. Oh iya, gitu ya kan. Ya. Ini mah udah simpen aja di situ. Jadi gue suruh nyimpen di teras dia.
Ya akhirnya gue nyimpen kan. Begitu gue nyimpen, tiba itu nggak tahu ya, di jalanan tuh udah ada anjing banyak banget. Anjing banyak banget. Itu pada ngegonggong gitu. Kayak ngegonggongnya suruh kita, yaudah buru-buru lu pergi gitu. Kayak udah ngasih syarat gitu loh tuh gak sih? Oh, dikasih kode sama alam. Mungkin. Kayak gonggong suruh pergi, udah pergi aja langsung pergi aja gitu. Gonggong anjing gonggong terus kan kita juga jadi riskan juga kan. Iya, Akhirnya udahlah, benar. kita cabut lagi tuh. Turun ke bawah sambil mastiin. Turun ke bawah tuh sambil mastiin bahwasanya semalam yang gue lihat itu ada perkampungan di bawah. Oh iya, karena lu ngeliat lampu. Ngelihat lampu itu kan. Oke. Gua mastiin ke situ. Maksud gua tuh gini, ketika ada perkampungan syukur-syukur ada warung. Ya. Ketika ada warung gue bisa beli rokok dulu atau apa Ya. gitu. Gua nyamperin, itu bukan perkampungan, kuburan. Kuburan, Bang. Kuburan. Kiri kanan kuburan. Gue langsung kayak perasaan semalam lampu-lampu deh. Gitu. Kayak Banyak. iya. Kayak aneh gitu, kayak gimana sih? Ih. Ya, aneh, Bang, karena nggak ada kuburan yang pakai lampu, Bang. Ya nggak ada. Ya sekarang kalau misalkan dia kuburan pakai lampu, otomatis siang juga ketahuan ada lampunya, gitu ya kan? Bener. Ada lampunya tuh nggak ada. Jalan lagi lah kita, jalan lagi. Sampai ketemu perkampungan kecil. Bener kampung. Dan itu udah jauh ya dari pos yang itu tuh udah berapa kilometer lah, udah jauh. Itu aneh juga itu menurut gua. Pas begitu jalan, itu di perkampungan itu kan ada kayak segerombolan ibu-ibu pada ngerumpi atau gimana lah gitu. Iya. Terus gue lewat dong pelan-pelan. Dia lagi pada ngerumpi gitu. Otomatis gue jalan, kedengeran lah sekilas gitu ya kan. Dia lagi ngerumpi apa. Ngomongin. Orang teriaknya dia kenceng. Teriaknya aja menurut gue kenceng gitu volumenya. Dia lagi ngomongin kita. Ngomongin gimana, Bang? Sekeinget gue. Iya di atas tapi arah dabda gitu. Gimana, Bang? Jadi gini artinya. Iya di atas tuh ada yang berkunjung. Cuma 2 orang masih pada punya adab lah gitu ya kan, masih bisa sopan santun gitu. Mereka ngomong gitu Pakai bahasa Sunda cuma. Mereka Tapi aneh gini ya. Kalau mereka tahu kita, otomatis tahu motor kita, benar. tahu kitanya lah gitu. Ya. Kita lewat kayak nggak kelihatan sama dia. Kita lewat nih, dia lagi ngerumpiin gua gitu sama temen gua, tapi kita jalan, dia tuh nggak kayak gimana ya, Kayak nggak ngeliat lu aja gitu, Bang. nggak ngelihat. Padahal gue tahu nih lagi ngerumpiin gua, harusnya pas begitu ada gua, tuh orangnya diem kayak atau gimana gitu, enggak, kayak nggak ngeliat gua. Set, jalan. Tapi ketika si ibu-ibu itu ngerumpi, lu tuh kok bisa yakin banget kalau Mereka tuh lagi ngerumpiin gua gitu ya kan. Betul. Gue bisa yakin karena dia ngasih tahu detail pakaian kita. Sampai segitunya, Bang. Pakai sarung. Sedangkan lu balik nggak kelihatan sama mereka. Iya. Berarti kan kayaknya ada ketersambungan gitu antara yang di atas pasti. sama yang di bawah. Gue nggak tahu lah itu. Kata gue ini kok gini ya jalan teh. Gila ceritanya. Akhirnya apa coba? Ini ada beberapa kejadian aneh ya. Dan masih banyak lah. Jadi pas begitu jalan lagi sampai akhirnya ketemu lagi tuh si warung yang gua ketemu si tukang si terapi lintah itu. Oh iya, warung yang semalam lu ceritain tadi itu ya. Ketemu. Gua aneh pas begitu ketemu udah biasa kan langsung kayak alhamdulillah akhirnya gua ketemu juga sama jalan lagi. ini. Ketemu juga sama jalan ini. Tapi kan tetap kan jalur kesananya tuh masih kiri kanan masih hutan. Iya. Masih hutan. Kalau di hutan itu kan banyak tumbuhan. Otomatis ada pohon bambu apa segala macem. Nah, temen gue disebutnya tuh macan. Kata temen gue macan itu manusia cantik. Jadi aneh. Setiap ada pohon bambu, di balik pohon bambunya itu kayak ada perkampungan. Iya. Gimana ya? Gue susah sih ngevisualinya. Tapi yang jelas di setiap ada pohon bambu. Ya. Jadi pohon bambunya tuh kayak begitu tuh. Kayak ngebikin gerbang gitu, tapi pohon bambu banyak banget di situ. Nah di setiap gerbangnya itu kan keintip dong kalau kita lewat gitu. Itu ada kayak bukan kerajaan ya, tapi lebih ke rumah gitu. Cuma rumahnya tuh 1-2 udah kayak gitu.
Nah, di setiap rungkun bambu, itu kan rungkun bambu itu kayak gimana? Ya. Kalau kita masuk juga kayaknya nggak bisa ke rungkun bambunya. Itu di setiap kita jalan, setiap rungkun bambu itu keluar macan itu tadi yang dibilang manusia cantik. Perempuan, Bang. Ini posisi yang ngelihat itu bang, Itu udah siang loh. temen lu sama lu Sama atau temen lu doang sendiri? sama gua kelihatan. Makanya sampai sekarang jadi candaan kalau ada rungkun bambu niputnya ada manusia cantiknya nih gitu. Lu nggak Sekali- mampir dulu bang? Hah? Lu nggak mampir dulu? Iya, udah mampir iseng lah gitu, udah punya Oke. pikiran. Aduh, udah parah lah itu. Akhirnya udah tuh jalan lagi. Jadi setiap ada pohon bambu tuh jadi kayak dia keluar dari pohon bambu tiba-tiba langsung isi gitu. Kayak itu kalau gue bayangin kayak gimana ya, aneh gitu kayak ini mah gue ngimpi kali atau gimana gitu. Ya. Ih kacau itu. Ya udah jalan lagi terus sampai akhirnya mah petualangan penelitiannya itu di baliknya dan nggak jadi ke daerah sana. Akhirnya jadinya mah ke daerah Lewiliang juga penelitiannya. Oke. Itu aduh. Akhirnya ya udah setiap ketemu gang gitu ya kan, di setiap gang tuh ada kalinya kita masuk ke kalinya, kita nyerok ikan, nyerok apa gitu ya kan, nyari ikan lokal. Akhirnya petualangannya tuh akhirnya jadinya tuh di situ. Kenapa nggak dari awal ya bang? Iya, kenapa nggak dari awal? Kenapa harus ke situ dulu gitu? Bener, Kenapa harus ke situ dulu? Oke. Wah itu benar-benar kayak aneh aja gitu. Sampai akhirnya gua tapi emang setiap perjalanan tuh indah sih menurut gua. Banyak di Bogor ya, khususnya di Bogor aja banyak sejarahnya gitu. Banyak sejarahnya, banyak peninggalannya gitu. Contoh di daerah Cianten itu kan lewat Cianten kan. Di daerah Cianten itu ada banyak banget jembatan bekas Belanda, gerbang-gerbang bekas Belanda kayak gitu. Oh, sejarah-sejarah itu ya. Iya, gue setiap ada sejarah itu pasti gue mampir dulu ke situ, hanya sekedar ngerokok dulu santai gitu. Terus kalau ada sawah, kita ke sawah nyari tutut apa kayak gitu. Iya. Jadi perjalanan tuh bener-bener kayak nyari nyari satwa lokal gitu. Entah tutut atau benter atau apa gitu. Iya. Kita selalu nyari itu gitu. Bahkan di situ juga akhirnya gue jadi dapat pelajaran dari temen gue soal keilmuan itu deh gitu. Keilmuan tentang satwa, flora, fauna kayak gitu. Akhirnya jadi tahu gitu. Nah, akhirnya pulanglah ke rumah. Jadi juga tuh akhirnya sampai juga gitu. Udah beres semuanya nih. Pulang ke rumah tuh nggak ada maksudnya nggak ada apa-apa lah. Udah pulangnya nggak langsung pulang ke rumah gua ya, pulangnya langsung ke Lewiliang lagi. Ke rumah temen lu itu. Iya. Oke. Pulang lagi lah akhirnya ke rumah. Udah biasa gitu sambil cerita. Nah Put, dia cerita soal tukang tahu bulat apa. Nah gue penasaran tahu bulat yang gua masih simpen di tas. Oke, iya itu bang. Penasaran dong dari Iya. rumah. Nih kayaknya harus gue buka nih. Takutnya bukan tahu bulat gitu. Takutnya apa gitu kan. Akhirnya udah gua ambil tas dengan gemeter kan. Pas gua lihat itu benar masih tahu bulat. Utuh. Masih utuh tahu bulat. Cuma tahu bulat yang udah lama tuh guys. Yang udah lama. Terus si kreseknya aja, kresek yang ringkes gitu. Yang udah lama. Gimana Ya, sih ya. plastik Udah gini kresek lah ya, yang udah Pucel gitu. kucel. Padahal kayaknya baru deh gue bilang gitu. Kemarin tuh padahal baru deh ngasih plastiknya juga gitu. Kok ini mah kayak udah ringkes gitu. Padahal di tas juga nggak terlalu banyak bawa-bawaan dan nggak kayaknya nggak ke ringkes gitu. Akhirnya, nah temen gue nafsirin gini. Mungkin gini kali Put katanya. Ada orang yang buang tahu bulat sembarangan. Nah penunggu situ mungkin lewat pelantara kita supaya dibuangnya tuh ke tempatnya. Mungkin gitu katanya tafsirnya temen gue. Ya udahlah gimana lagi tuh. Akhirnya gue capek kan udah punya kok aneh-anehan gitu, kita juga kayak heran-heranan kok bisa kayak gini gitu. Pulang ke rumah set jalan dengan membawa bibit apa ya kalau nggak salah lupa deh, bibit kopi bibit apa gitu gue bawa di belakang tuh. Set jalan sampai rumah gak sadar kan orang tua bilang gini, kok lama banget gitu. Lama banget gimana, orang perasaan baru 1 hari gitu ya.
Baru 1 hari gimana bilang gitu. Kan gue berangkat hari Selasa. Iya. Gue berangkat hari Selasa. Selasa, Rabu, otomatis kan Rabu siang kan udah di rumah lagi dong. Iya benar. Karena Ya lu kan? kan berangkat dari sana pagi itu ya. Iya Selasa pagi kan, Rabu siang itu berarti udah berangkat, udah nyampe sini lagi. Iya, Rabu benar. sore lah, kan gue sampai sini sore ya. Rabu sore udah kesini lagi. Itu kalau nggak salah hari Jumat apa hari Sabtu gitu. Berapa hari itu? Apanya bang? Pas gue lihat di tanggal HP, Hah? itu hari Sabtu kalau nggak salah. Kok hari Sabtu sih? Berarti gue jalan udah berapa hari tuh? 5 hari. Tapi lu rasa 1 hari? Ya dengan problemnya kayak gitu, dengan perjalanan kayak gitu, 1 hari dong harusnya. Gila. Iya dong, karena kan lu yang merasakan waktu yang namanya matahari kan kalau timbul lu tahu nih 1 hari full sampai maghrib. Ibaratnya Iya. gitu ya. Tapi dari orang tua lu ini bilang lu tuh udah 5 hari. Udah 5 hari. Tapi pas lu tanggal cek tanggal itu di HP bener 5 hari. 5 hari. Orang ketahuan gue berangkat hari Selasa, gue tahu. Gue berangkat hari Selasa. Gila sih. Karena temen gue yang ngabarin, Put di mana lu? Oh hari Rabu, Priga. Temen gue ada yang ngabarin gitu kan, mau Iya. ngajak main. Insya Allah deh, gue bilang gitu. Hari Rabu, kalau gue kalau gue udah pulang nanti gue kabarin gitu. Jelas dong Ya benar. dari situ. Ini gue hari Sabtu, Dan lu memutuskan di Selasa berangkat, hari Rabu Rabu balik. Iya Rabu dong. pulang. Tapi sampai rumah lu lebih kaget karena lu jalan udah 5 hari. Orang tua gue sih bilangnya, Mamat di luar kayak gitu doang. Gue ngecek hari, lah, anjir kok hari Sabtu gitu, berapa hari itu. Itu sih menurut gue kejadian yang nggak pernah bisa gue lupain lah gitu, kayak jadi pelajaran juga sih gitu, kayak mungkin gue punya salah atau gimana, tapi memang wajar aja karena gue berjalan itu sama anak-anak FLD itu tadi. FLD Ya. kan singkatan dari fisika lintas dimensi kan. Makanya mungkin temen gue juga sebenarnya udah tahu kan arahnya mau kemana, mau ngapain, mau silaturahmi ke siapa. Gila. Mungkin udah tahu. Bentar bang, gue flashback ke belakang nih bang. Oh. Tadi lu sempat nanya nggak bang ke temen lu yang lu kan sempet kena tetes air tuh, dan lu ngeliat putih tuh lagi begini kata lu ya. Nah lu sempat nanya nggak ke temen lu ngeliat juga nggak kalau posisi? Iya ngelihat, dia udah ngeliat dari awal, cuma nggak bilang-bilang ke gue. Nah sosok yang dilihat sama temen lu ini apa? Karena kan lu sendiri tuh nggak jelas. Temen gue sih nggak banyak bilang itu kuntilanak atau apa gitu. Yang jelas sih ada gitu. Gila. Temen gue bilang gitu doang. Ada sebenarnya Put itu juga. Yang lu lihat tuh emang nyata kata dia gitu. Yang gue bingung itu kecelakaan, itu bukan kecelakaan apa-apa, emang kecelakaan air gitu. Mungkin gini kali ya. Penunggu situ nandain bahwasanya gue ada loh di atas gitu kali. Ya ngasih tahu lah ya. Iya gitu, Nah. gitu kali. Untuk tukang tahu bulat nih bang, ini menarik banget sih bang menurut gue. Lu beli tahu bulat, lu bawa bahkan sisanya dari atas sampai lu bawa ke rumah temen lu bang. Dan sebelum lu pulang ke rumah temen lu, di situ udah ada yang ngasih tahu ya, katanya pernah ada tragedi. Iya. Kejadian tukang tahu bulat itu nyebur ke jurang itu bang. Iya. Kalau menurut lu masuk nggak sih bang? Kalau misalkan lu bilang tukang tahu bulat itu ternyata emang dia, tapi yang sudah pindah alam. Bisa jadi kayaknya. Bisa jadi ya bang. Bisa jadi kayaknya itu. Pikiran gue udah ke situ. Dari awal juga pikiran gue udah ke situ. Udah aneh ya. Iya, Ya udah emang kayak, aneh udahlah. banget. Udahlah, kayaknya emang ini emang tahu bulat yang nyebur kayak. Tapi yang paling aneh menurut gua tuh bang, temen lu dari awal berangkat, kenapa bisa begitu? Menjelaskan nggak ke lu? Kayak banyak syarat ya. Contoh kayak lu nggak boleh bawa identitas. Kalau ada yang nanya lu mau kemana, bilang mau nyerok. Lu dari mana, bilang harus dari Belanda gitu. Lu ada yang aneh nggak sih bang dengan persyaratan itu? Dan temen lu ngejelasin nggak sih fungsi dari persyaratan itu apa? Yang jelas sih dia bilangnya supaya kita kelihatan gembel aja. Cuman itu aja bang. Iya, karena filosofi gembel menurut dia itu gemar belajar. Jadi apa namanya? Karena kita kelihatan gembel, jadi kayak seolah-olah nggak dipedulin sama orang gitu. Makanya itu salah satu persyaratan bahwasanya dengan itu mungkin identitas kita juga nggak ketahuan gitu. Oke. Biarin aja deh, kayak gini Iya. aja padanya gitu. Dan tadi lu bilang dari temen lu itu lintas dimensi, ada nama komunitasnya itu menyatakan lintas dimensi. Iya.
yang emang di mana lintas dimensi itu bener lintas dimensi yang lain apa gimana bang? Yang Apa cuma sekedar nama? Gitu? yang pengalaman gue kan yang tadi yang jelas kayaknya masuknya dimensi luar, dimensi lain. Yang jelas kan fisika lintas dimensi. Iya benar. Terus pengalaman yang gue alami berjalan sama anak-anak FLD itu, fisika lintas dimensi itu kayak gitu. Selain lu ada bang yang dibawa ke dimensi lain sama temen lu itu? Gue gak tahu lah ya kalau itu, tapi yang jelas sama gue aja kayaknya deh. Nah bang, pertanyaan selanjutnya dari gua, tadi lu bilang, ini sih yang gua simak ya dari cerita lu bang, kejadian-kejadian yang paling parah itu ketika lu tuh menghampiri pos yang lu bilang di atas itu bang. Iya nggak sih? Karena dari situ banyak banget kejadian yang bener-bener nggak masuk akal nih bang. Janggal banget ya kan. Nah, lu tuh ngerasa aneh nggak sih bang sama mungkin kita bilang suami istri yang ada di rumah dan rumah itu yang nggak lu sadarin? Menurut lu itu orang apa bukan bang? Kalau dari bentuk wujudnya sih yang gue lihat orang ya gitu. Tapi perasaan gue aja gitu yang beda, kayak bukan orang, dan masa orang takut sama orang gitu. Iya dong, karena kan ngeliat lu tadi sempet kaget. Iya dong. Iya, makanya kayak aneh aja gitu. Sekarang kalau misalnya gini ya, kalau misalnya dia takut ngelihat penampilan kita yang gembel gitu kan, otomatis si bapak-bapak yang semalam nganterin itu pasti ngasih tahu dulu dong guys. Iya benar-benar. Misalnya kayak nih orang tadi saya kasih apa gitu kan gitu, pasti gitu dong. Ini mah kan enggak, jadi kayak takutnya berapa takutnya gitu. Dan di situ rumah satu-satunya bang, nggak ada rumah lagi. Yang gue lihat kayaknya satu deh, satu aja. Bentukan rumahnya yang bikin gue masih gimana ya? Gimana tuh bang? Lu masih kebayang bang? Nggak kebayang sih, cuma ada jendelanya, ada temboknya gitu. Temboknya juga dipelur doang gitu, dipelur. Oh iya, salah kadarnya lah ya. Iya, kayak gitu doang gitu. Cuma ya manjang gitu, gimana sih? Temboknya tuh manjang, apa rumahnya tuh manjang ke belakang gitu, manjang ke belakang. Nah, untuk rapi maksudnya. Nah, untuk yang lu bilang lu ngeliat perkampungan padahal itu kuburan ya bang ya. Di situ kan aneh juga ya. Kalau misalkan kita bilang itu lampu-lampu yang ada yang malam lu lihat, kalau disebut desa goib itu masuk gak sih bang? Kayaknya masuk deh, kayaknya itu desa goib ya. Pikiran gue soalnya dari awal emang udah gak jelas gitu, udah kayak udah pasti ngarahnya tuh ke situ terus. Iyalah, gitu. Karena kan memang pas sampai dilihat itu kuburan bang, bukan desa. Sedangkan pandangan lu malam itu kan itu desa. Iya, makanya kuburan itu kiri kanan tuh gue masih inget itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya bang nih, ini sih yang paling bikin gue penasaran, tadi rumah-rumah di tirai bambu itu bang. Rumah-rumah di tirai bambu? Iya, yang kata lu ada bambu. Oh, bukan tirai bambu, rumah di rumpunan bambu. Iya, itu rumah apa bang? Bahkan lu lihat kan hampir semuanya itu cewek cantik, apa macan. Iya, dikatakan sama temen gue macan. Manusia cantik lagi. Manusia cantik, bukan mama cantik ya? Iya, bisa lah mama cantik kayak. Itu emang pure cewek semua bang? Apa gimana? Yang gue lihat cuma satu. Yang lu lihat cuma satu? Cuma satu yang keluar dari rumpunan itu. Dia keluar, akhirnya dia masuk gang ke rumah itu. Pandangan temen lu banyak? Apa maksudnya gimana? Juga yang lihat cewek-cewek itu? Cuma beberapa kali sih, cuma kan beberapa kali pasti kayaknya banyak deh gitu. Kita kan nyangka maksud dikasih berkali-kali sih gitu. Iya. Walaupun cuma kayaknya 3 kali lah gitu. Cuma kan pandangannya maksud dikasih terus-terusan sih, lihat itu terus gitu. Iya. Dan iya nih kalau gue gambarin ya, kalau bisa nerjemahin keingatan gue gitu ya. Kalau ada yang bisa nih nerjemahin keingatan gue pengen iniin gitu, keingatan gue tuh kayak gini nih gitu. Pengen diperjelas lah ke orang itu gitu ya. Iya, rumpunan bambu kayak gitu, terus di tengah-tengahnya tuh kayak ada rumah, tapi bukan rumah gimana ya, rumah bambu lah gitu intinya. Dibilang rumah bambu ya gak jelas juga, pokoknya bentukannya kayak rumah aja lah. Intinya ada rumah di situ ya gitu. Sekarang misalnya gini, kalau misalkan gang gitu ya, gang atau misalnya gang, otomatis ada orangnya, ada apa gitu yang lewat lah atau gimana kan pasti gitu kan.
atau ada pelangnya, gang Ya, apa misalnya benar. gitu. Ini mah nggak ada. Udah polos gitu aja ya bang. Itu kayak gitulah. Gue bisa ngebayanginnya susah tuh. Nah pertanyaan terakhir gue bang, tadi kan sempat gue bilang di mana temen lu ketika ngajak pulang itu sebelum matahari terbit. Dia sempat cerita bang, kenapa? Mungkin karena gue takut kali ya. Terus temen gue bilang gini, kenapa kita pulang harus sebelum matahari Iya, terbit? itu. Karena takutnya kita nggak bisa pulang. Nggak Di situ baik loh menurut gue ya, kayak anjing-anjing yang gonggong pun yang gue ceritain tadi itu, menurut gue suruh ngusir kita pulang, suruh buru-buru pulang. Lu nggak memperjelas bang nggak bisa pulangnya kenapa? Mungkin kalau misalkan gue masih di situ masih terus-terusan kali di situ, Bisa jadi. atau mungkin bisa jadi gue jadi warga situ gitu. Jangan sampai bang ya. Iya, Gokil sih, gokil cerita lu. Apalagi perjalanan boleh tuh. Ya mudah-mudahan aja gue diajak temen lu nanti bang main ke sana kan. Ya kan gak ada yang tahu ya bang ya. Iya lah, bisa. Oke bang Putra, sebelum kita tutup nih, tadi kan lu sempat ngebawain nih oleh-oleh buat kenanga malam ya. Tadi gue sempet ngerasain bang, sumpah enak banget kopi lu. Ini lu tuh dapat dari mana bang? Ini gue kopi hasil kebun sendiri. Oh lu sekarang berkebun Emang berkebun. gitu. Emang gue kegiatannya kan di kebun, nanam kopi, terus proses kopi sendiri, akhirnya ya dijual gitu. Kopi-kopinya dikemas kayak gini, dijual. Ini hasil lu sendiri bang. Nah kalau misalkan nih ada sobat kenanga bang atau para penonton lainnya mau ngerasain kopi lu yang enak ini, itu bisa beli di mana bang? Nanti lihat Instagramnya aja. Oh melalui Instagram itu. Melalui Instagram. Nanti gue cantumin di sini kali ya. Oke siap. Nanti Instagramnya. tinggal lihat di link deskripsi ya. Iya. Instagram dari Bang Putra ini. Sama nomor gue nanti gue. Boleh, nanti boleh. tinggal chat aja kalau mau beli biji kopi gitu. Oke. Nah sebelumnya bang, makasih banyak bang ya. Lu udah mau datang ke sini. Sama-sama. Makasih banyak sekali lagi lu udah menceritakan nih pengalaman lu yang gokil banget sama temen lu itu ya. Gokil banget sumpah itu bang. Nah untuk para sobat kenanga nih, setelah melihat video ini yang diceritakan oleh Bang Putra, gimana nih menurut kalian ceritanya Bang Putra ini? Nah boleh kalian tulis di link komentar ini. Dan jangan lupa bantu kami, support kami nih biar kami lebih semangat bikin video-video baru yang menarik dan mendatangkan narasumber-narasumber selanjutnya. Dan untuk kalian yang ingin menjadi narasumber, boleh nanti menghubungi kita melalui Instagram di @kenanga_malam. Dan jangan lupa bantu follow, subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya Raden, terima kasih. Makasih ya Bang Putra. Sama-sama.